Selamat sore, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan-Nya yang menghantarkan kita dalam persekutuan saat ini. Mazmur 115 ayatnya yang pertama berkata, "Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu." Untuk menyambut pelayan firman, kami memuji Tuhan kumpulan lagu ibadah kreatif klik nomor 116, Kasih Setiamu. Tuhan, sambil kita tetap duduk, saat Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya, Ia mengucapkan salam damai sejahtera bagi kamu. Karena itu, terimalah salam damai sejahtera bagi kamu. Mari berdoa. Ya Allah, kami datang di hadapan-Mu untuk memuji nama-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kami kepada hadirat-Mu. Ingatkanlah kami bahwa saat kami beribadah di rumah,
kami sedang terhubung dengan Tuhan dan dengan banyak orang percaya yang juga beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya nama-Mu dimuliakan dalam ibadah kami. Bahkan saat kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu, ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami, agar kami dapat mengerti, terlebih setia memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari kitab Roma pasal 8, ayatnya yang ke-28. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Mari kita membukanya dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Jika Alkitab kita sudah terbuka, mari membacanya bersama-sama. Mari memulai. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih telah mengambil bagian membaca firman Tuhan bersama-sama. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam sepanjang kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 diberi tema melihat rencana indah Allah bagi kita di masa pandemi COVID-19. Kita akan memulai renungan ini dengan satu cerita yang mungkin telah disaksikan oleh Bapak Ibu Saudara dalam sebuah video pendek tentang seorang nenek yang bertongkat dan seorang anak muda. Jadi ceritanya begini. Ada seorang nenek yang pada suatu kesempatan sedang berdiri di depan sebuah gedung bertingkat. Karena sudah tua dan tidak dapat berjalan normal, maka nenek ini memerlukan bantuan sebuah tongkat. Lalu tidak jauh dari nenek itu ada seorang anak muda yang sedang duduk di sebuah kursi sambil membaca koran. Tiba-tiba tongkat yang dipegang nenek terlepas dari tangannya dan jatuh tepat di sebelah anak muda tersebut. Tapi sayang sekali, si nenek tentunya punya pengharapan bahwa anak muda itu akan melihat tongkat yang jatuh itu dan mengambilnya dan memberikannya kepada nenek atau menolong nenek tersebut. Tapi sayang sekali tidak demikian adanya. Sebab ternyata anak muda itu sedang sibuk membaca koran dan tidak mengambil tongkat nenek, tidak menolong nenek. Sehingga pada akhirnya nenek harus merangkak untuk mengambil tongkatnya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika ceritanya sampai di sini, pasti kita akan memberi tanggapan terhadap cerita tersebut. Dan tanggapannya pasti bermacam-macam. Ada yang akan mengatakan, so itu kok nenek tidak hati-hati. Ada juga yang akan mengatakan nenek sudah tua, jalan tidak normal, masih suka jalan-jalan. Bahkan mungkin ada yang akan mengatakan begitulah sikap anak muda yang terkadang kurang peduli terhadap sesama. Anak muda yang tidak berbelas kasihan
Dan ada banyak tanggapan-tanggapan lainnya yang akan muncul saat kita melihat video itu atau mendengar cerita itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu normal. Demikianlah manusia, saya dan saudara, yang selalu memberi respon menanggapi setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi. Namun jika cerita itu dilanjutkan, maka tanggapannya pastilah berbeda. Lalu bagaimana kelanjutannya? Bagi Bapak Ibu Saudara yang sering buka medsos, pasti sudah tahu ceritanya. Jadi kelanjutannya waktu nenek sedang merangkak maju untuk ambil tongkatnya, tiba-tiba ada sebuah benda besar yang jatuh dari atas gedung tempat di mana nenek tadi berdiri. Waduh, kalau saja nenek tidak merangkak mengambil tongkatnya, pasti benda besar itu akan jatuh dan mengenai nenek. Bisa melukai, bahkan membunuh nenek itu. Atau dapat saja jika si pemuda mengambil tongkat dan memberikannya kepada nenek, justru mereka berdua akan menjadi korban pada saat itu. Ya, itu cerita pengantar renungan hari ini. Lalu kita akan bertanya, apa hubungannya cerita ini dengan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 28? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kemanusiaan kita tidak mampu untuk melihat pekerjaan Tuhan yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ibarat nenek tadi, saat tongkatnya jatuh, dapat saja nenek itu merasa kecewa seakan-akan tidak ada yang mengasihinya. Tidak ada yang menolongnya, anak muda itu pun tidak. Dan membuat ia harus berusaha sendiri sekalipun sulit. Hingga pada akhirnya ternyata kesulitan yang dialaminya justru membawanya pada selamat dari benda besar yang tadi jatuh dapat melukai, bahkan membunuhnya, bahkan bersama dengan anak muda yang ada di situ. Seperti itu juga yang sering kali terjadi dalam kehidupan saya dan saudara di saat ini. Menjalani kehidupan yang serba sulit, semuanya berubah. Dan untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan proses yang juga tidak mudah, proses yang sulit. Saudara, sekalipun kita bersyukur karena sudah beberapa minggu berita khusus di Palu tidak ada penambahan positif corona, tetapi corona belum berlalu. Dan secara jujur kita akan mengatakan kita sudah mulai merasa bosan, jenuh. Tidak dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kalau kebosanan, kejenuhan itu bisa membuat kita menjadi stres. Itu bahaya, saudara. Situasi ini menggambarkan sebuah kenyataan atau realita bahwa seringkali kita lupa bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk yang tidak menyenangkan, mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali untuk kita belajar bagaimana cara Tuhan bekerja. Karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Ingat saudara, tanpa melewati ombak dan gelombang, tidak akan pernah dihasilkan nahkoda handal. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semua semakin mendekat kepadanya dan terus belajar bergantung kepadanya. Jika masalah, ujian, atau penderitaan itu terjadi seizin Tuhan,
hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dalam Ayub pasal 5 ayat 17 sampai 18. Sebaliknya, jika segala sesuatu berjalan dengan baik dan mulus, seringkali akan membuat kita menjadi terlena, iman kita pun tidak akan bekerja secara maksimal. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 berkata bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Apa buktinya? Bahwa di masa pandemi COVID-19, Allah juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahwa di masa pandemi COVID-19 ada rencana Allah yang baik, yang indah bagi saya dan saudara. Semua terungkap dalam percakapan, dalam setiap video, dalam setiap gambar yang seringkali kita lihat di medsos. Terjadi tanpa sengaja. Misalnya, waktu kita berkumpul bersama dengan keluarga menjadi lebih banyak, saudara. Dan ini tidak terjadi sebelum masa pandemi COVID-19. Benar bukan? Dan waktu itu yang selalu dirindukan oleh setiap bagian dari keluarga. Baik itu istri, suami, anak-anak, saat semuanya sibuk dengan aktivitas masing-masing, pasti merindukan kebersamaan, waktu untuk bersama, beribadah bersama, masak bersama, makan bersama. Orang tua mendapatkan waktu untuk mendampingi anak-anak bermain dan belajar. Kita mendapatkan banyak waktu untuk berbagi kasih bersama. Rumah yang dulunya hanya menjadi tempat persinggahan, bahkan sulit sekali untuk mencari waktu membersihkan rumah, atau mungkin kalau bersih-bersih rumah hanya dikerjakan oleh ibu atau ayah atau anak, salah satu dari anggota rumah tangga. Sekarang ternyata bisa gotong royong, bisa kerja bersama-sama. Bahkan ada beberapa yang juga memberikan pernyataan, dulu orang pe kebun itu DP rumput so tinggi-tinggi, yang tidak dapat lihat lagi apa yang ditanam. Tapi sekarang kebun-kebun semuanya bersih, bahkan kebun menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali bagi yang punya kebun. Tapi tidak hanya itu, ada juga yang mengupayakan kebun, menanam di halaman-halaman rumah, menanam sayur-sayuran, rempah-rempah, membuat ikan lele, ya ada yang buat bak, ada yang juga menggunakan ember-ember. Yang jelas Bapak Ibu Saudara, muncul berbagai kreativitas yang pasti adalah bagian dari respon positif melewati masa-masa pandemi COVID-19. Kreativitas menghasilkan, ibu-ibu menghasilkan masakan-masakan baru yang dulu tidak pernah dimasak, sekarang sudah dimasak. Bapak-bapak, anak-anak menikmatinya. Kue-kue baru. Lalu ada kreativitas dari bahan-bahan bekas, bunga. Ya, kemarin saya lihat ada Bapak Pendatua yang juga membuat kulkas bekas menjadi tempat membuat mencetak es batu, ya. Kebun, peternakan, dan banyak hal yang lain yang dikerjakan pada masa pandemi COVID-19 yang tentunya memberi sukacita. Kita mendapatkan kesempatan untuk lebih sering berbagi dengan orang lain, apapun itu bentuknya. Ya, mungkin kita pikir, oh cuman yang bagi-bagi masker, yang bagi-bagi makanan di jalan. Tidak, saudara. Beberapa waktu saya lihat ada ibu-ibu, anggota jemaat, masak atau bikin kue, lalu kuenya
dibagi ke tetangga, dibagi ke pelayan, dibagi ke jemaat yang ada di sekitar. Ya. Atau ada yang tadi saya katakan menanam, lalu akhirnya membagi bibit dan lain-lain. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Banyak hal ternyata dapat dibagi di masa pandemi COVID-19. Kita pun belajar untuk mengatur pola hidup sehat. Makan tepat pada waktunya, makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, menjaga kebersihan. Kalau dulu 1 hari mungkin bisa dihitung cuci tangan atau tidak pernah, sekarang cuci tangan. Dulu cuma cuci kaki kalau sebelum tidur, sekarang bukan cuma cuci kaki, sering cuci tangan. Kita juga menjadi sering berolahraga, sebab ternyata itu menjadi kebutuhan kita di masa-masa ini. Dan masih banyak hal lainnya yang telah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lakukan. Menjadi hal-hal positif yang juga mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Maka itu harus kita nikmati dan harus kita syukuri. Artinya proses penyesuaian mulai kita jalani, yang pasti dalam kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam masa-masa sulit ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari saudaraku, kita tidak kehilangan semangat sekalipun kita berada di masa pandemi COVID-19. Mari terus bersemangat. Mari terus percaya bahwa rencana Allah indah dan selalu baik bagi saya dan saudara. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Roh Kudus akan menuntun kita untuk hidup memelihara sabda kebenaran firman Tuhan. Amin. Setelah kita menerima sabda kebenaran firman Tuhan yang menyapa, menguatkan kita, mari mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujian, sungguh ku bangga Bapa. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk membawa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, pelindung kami datang kepadamu dalam doa untuk dunia ciptaan-Mu, untuk anak-anak-Mu, dan kami sendiri. Kami berdoa untuk dunia yang telah Engkau ciptakan. Kami berterima kasih
atas dibaharuinya ciptaan karena terbatasnya aktivitas manusia. Kami berdoa agar kami belajar menghargai karunia-karunia-Mu dan untuk hidup lebih ramah dan baik di masa depan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa-bangsa agar membuat keputusan yang terbaik demi keselamatan rakyat. Kami berdoa agar mereka akan berbicara dan bertindak dengan integritas dan melindungi mereka yang paling rentan. Kami berdoa untuk persekutuan jemaat kami. Kami membawa kepadamu kesedihan kami, karena tidak dapat bertemu seperti sebelumnya. Kami berterima kasih karena banyak orang tergerak untuk menunjukkan kasih kepada sesama dalam iman kepadamu. Tolonglah agar kami dapat menemukan cara baru untuk menjangkau dunia. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami rindukan, teman dan keluarga kami, serta mereka yang ingin kami tatap muka. Kami berdoa untuk keselamatan dan perlindungan bagi orang yang kami cintai. Kami berdoa bagi mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai dan belum dapat mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kali. Kami berdoa agar mereka tahu kelembutan kasih kehadiran-Mu dan bahwa Engkau akan menunjukkan kepada kami bagaimana menjangkau mereka dalam cinta dan persahabatan. Kami berdoa untuk diri kami sendiri di hari-hari yang sulit ini, yang dialami oleh begitu banyak orang termasuk hidup dalam keterasingan. Bantulah kami Tuhan, untuk mengetahui cinta-Mu yang melindungi dan memahami kehidupan dalam kuasa Roh-Mu. Kami bersyukur pula atas berkat yang Engkau beri, yang pada hari ini kami beri kepadamu. Kiranya berkat-berkat-Mu tetap turun atas kami di masa sulit ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Doa yang diajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri persekutuan ini, mari kita menyanyikan pujian dari Gita Bakti 252. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Pada janji Tuhanmu, berpeganglah pada janji Tuhanmu. Bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya. Berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat Tuhan, sambil
sambil kita tetap duduk, kita akan kembali dalam damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Allah yang kudus akan bersamamu saat engkau meninggalkan waktu ibadah ini. Kiranya Ia hadir dalam hidupmu sehari-hari dengan pesan cinta dan harapan untukmu. Amin. Amin. Demikian ibadah evangelisasi hari ini dikembalikan kepada Bapak Penatua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Kiranya pelayanan firman hari ini membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah evangelisasi yang dilaksanakan secara online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.